Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya. Salam jumpa di video saya kali ini, teman-teman. Saya akan sedikit membahas persoalan masalah duri sawit ya. Jadi kalian perlu simak video ini sampai selesai supaya kalian tahu dan ada pengetahuan apa, ada pembelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Ini sangat penting sekali. Sebenarnya saya punya video yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman, dan ini masih hangat ya, masih hangat sekali. Kejadiannya itu di bulan November kemarin, di akhir November kemarin ya. Di situ ada seseorang yang terkena duri sawit sehingga infeksi sampai berkelanjutan karena terlambat penanganannya ya. Maka saya perlu menyampaikan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah sombong ya, jangan sekali-kali sumbar bahwa duri sawit itu tidak berbahaya. Duri sawit itu sangat berbahaya sekali, teman-teman ya. Maka beberapa kali saya sampaikan di video saya itu, jika kalian masuk di perkebunan sawit, kalian perlu menggunakan alat-alat yang cukup melindungi diri kita, sehingga untuk mengantisipasi, meminimalisir supaya kita tidak terkena duri sawit itu. Karena kalau kita terkena duri sawit itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu penanganan medis secara lanjut ya, dilakukan medis untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam luka yang terkena duri sawit itu, sampai akhirnya harus dioperasi, harus dibelah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya ini video ya, ada di daerah kami di sini ya. Jadi saya tidak berbohong ya, saya tidak berbohong, dan setiap video yang saya bagikan ke semua teman-teman itu semuanya real. Masalah kalian itu percaya atau tidak percaya itu terserah kembali kepada kalian semuanya. Bahkan ada seseorang yang tidak percaya bahwa mengatakan seperti ini, buktinya saya terkena duri sawit itu tidak apa-apa. Ada dua alasan kenapa dia tidak apa-apa kena duri sawit. Yang pertama dia terkena duri sawit itu di telapak kakinya. Kalau di telapak kaki, misalkan ada duri yang tertinggal pun kita mudah untuk mengambilnya. Kalau kulit telapak kaki dengan anggota badan kita yang lainnya, seperti kulit kaki dari yang di atasnya telapak kaki, itu kan sangat berbeda sekali. Nah, kalau di telapak kaki misalkan ada duri yang tertinggal, kita mudah untuk mengambilnya. Kemudian paling setelah mengeluarkan darah, dia paling rasa gatal-gatal sedikit seperti itu. Tapi beda dengan kaki ya, di atasnya telapak kaki. Nah, jadi intinya di telapak kaki itu sangat berbeda sekali ya. Contoh yang di kaki seperti ini, itu kan kalau saudara kami menyampaikan itu bahwa di situ ada duri yang tertinggal, namun dia itu lambat untuk penanganannya. Istilahnya penanganan pertamanya itu terlalu lama, sehingga terlambat, akhirnya infeksi ya, infeksi. Karena kalau di bagian-bagian kaki atau kulit-kulit badan kita, atau badan kita, anggota badan kita yang lain, kalau lambat penanganannya, yang jelas dia akan infeksi sehingga mengeluarkan nanah ataupun darah-darah kental seperti itu ya. Sehingga kalau tidak dilakukan penanganan medis, itu akan sangat berbahaya sekali. Itulah bahayanya duri sawit. Nah, yang kedua teman-teman, kenapa orang bisa sumbar, bisa sombong bahwa terkena duri sawit itu tidak apa-apa? Yang kedua adalah alasannya, kemungkinan besar dia telah melakukan rutin vaksin tetanus ya. Itu ada biasanya, kalau vaksin tetanus itu entah berapa tahun sekali itu harus rutin ya, seperti itu. Nah, itulah mungkin alasannya itu. Tetapi kalau dia terkenanya di bagian kaki, bukan telapak kaki nih ya, bukan telapak kaki, tapi di bagian kaki yang lain, saya yakin dia tidak akan pernah sumbar, dia tidak akan berani sombong ya. Itu. Maka di beberapa video saya itu, saya sudah menyampaikan beberapa hal. Intinya di situ adalah masalah kalian tidak mengikuti cara-cara saya untuk penanganan pertamanya. Intinya adalah di situ yang dapat kalian ambil adalah berhati-hati, selalu safety ketika kalian masuk di perkebunan sawit, untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir supaya kita tidak terkena yang namanya duri sawit. Itu sangat berbahaya sekali. Salah satu contohnya seperti inilah ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu
medis harus melakukan pembersihan menggunakan madu, ya, kakinya harus dibelah untuk membersihkan sisa-sisa bisa duri atau sisa-sisa duri yang ada di dalam kaki. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Bahkan saya pernah menyampaikan di video saya itu, untuk kalian percaya atau tidak percaya, saya tidak meminta kalian untuk percaya ya, tapi kalian harus mawas diri, harus berhati-hati di perkebunan sawit itu ya. Sekitar tahun 2000 ya, mungkin sekitar tahun 2008 2007 itulah, itu dulu ada seseorang yang terkena duri sawit sehingga mengakibatkan orang itu meninggal dunia ya. Wallahu alam, tapi memang itulah yang terjadi ya, akibat terkena duri sawit orangnya bisa sampai meninggal dunia karena infeksi itu tadi teman-teman ya. Bahkan terkena duri sawitnya itu bukan main-main, tapi di sini ya, di bagian kepala sini. Jangan main-main dengan duri sawit ya. Boleh kalian sombong bahwa saya terkena duri sawit tidak apa-apa ya. Mungkin kalian yang bisa sombong, bisa sumbar itu sudah pernah melakukan yang namanya suntik vaksin anti tetanus ya. Biasanya ada seseorang yang melakukan vaksin rutin, biasanya entah berapa tahun sekali itu dilakukan vaksin seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya, selalu safety ketika kalian masuk di perkebunan sawit. Jangan sampai terjadi suatu hal-hal yang tidak kita inginkan, karena duri sawit itu sangat berbahaya sekali ya. Jangan sampai seperti yang ini, itu bisa mengakibatkan fatal sekali. Pada akhirnya kalian tidak bisa beraktivitas, untuk berjalan kaki juga susah ya. Maka saya selalu mengingatkan, kalau kalian terkena duri sawit, lakukan pertolongan pertama dengan mengoleskan buah sawit ya. Minyak dari buah sawit itu kita oleskan. Jika ada duri sawit yang tertinggal, segera dikeluarkan, kemudian lukanya dibersihkan ya. Kalau masih belum mampu untuk membersihkan luka atau sisa duri sawit yang ada di dalamnya, kalian bisa teteskan getah pepaya di bagian luka, atau di bagian yang terdapat sisa duri sawit itu. Teteskan saja ya. Insya Allah duri sawit itu akan keluar. Insya Allah akan keluar. Nah, setelah itu baru kita bersihkan. Kita bisa melakukan rutin, kita basuh, kita cuci menggunakan air hangat ditambah sedikit garam, kita cuci, kita basuh, kita bersihkan seperti itu. Itulah cara pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan. Ketika kalian merasakan kejanggalan atau keanehan, misalkan ada terjadi infeksi, misalkan keluar nanah, kalau tidak membengkak lebih besar, berarti insya Allah itu akan aman, kalian bisa membersihkan nanah-nanah tersebut ya. Tetapi kalau sampai membengkak, membesar sehingga menghasilkan nanah yang cukup banyak, misalkan seperti itu, maka segeralah konsultasi ke dokter seperti yang dilakukan saudara kita ini ya. Jadi seperti itu sangat berbahaya sekali lah. Saya ingatkan sekali bahwa duri sawit itu sangat berbahaya. Jangan pernah main-main dengan duri sawit, jangan sumbar, jangan sombong ya, nanti bisa berakibat kepada diri kita sendiri. Apalagi kalian yang lingkungannya adalah lingkungan perkebunan sawit, harus benar-benar safety ketika kalian masuk di perkebunan ya. Itu ingatan, itu pesan saya ya buat teman-teman semuanya yang ada di perkebunan sawit. Selalu safety ketika masuk di perkebunan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Bahkan video saya nih teman-teman ya, ada yang menanggapinya bahwa penjelasan saya itu bohong. Nggak apa-apa, orang mau bilang bohong, mau bilang itu nggak apa-apa ya. Mau percaya mau enggak juga nggak apa-apa. Cuman saya selalu ingatkan bahwa duri sawit itu bahaya, sangat berbahaya. Masalah kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Cuman ya, kalau kalian sudah merasakan terkena duri sawit, kalian akan bisa mengatakan bahwa memang betul-betul duri sawit itu berbahaya ya, supaya kalian tidak menyesal nanti ketika masuk ke perkebunan sawit. Kembali saya ingatkan, selalu safety, selalu menggunakan keamanan terlebih dahulu untuk masuk di perkebunan sawit. Kalau paling-paling kenanya di telapak kaki, is okay lah, kalian bisa menanganinya dengan mudah, karena kulit kaki itu kan sangat tebal ya, tebal sekali, tidak sedikit mempengaruhi, paling gatel seperti itu.
Tapi kalau sudah di anggota badan yang lain, maka kalian harus berhati-hati. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pembelajaran buat teman-teman semuanya, agar kita itu selalu melindungi diri kita lah, terutama ketika kita masuk di perkebunan sawit, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk kita semuanya, untuk menjadikan satu contoh pembelajaran yang sangat penting untuk kita, apalagi lingkungan-lingkungan yang terdapat perkebunan sawit ya, terutama seperti itu. Utamakan keselamatan lah yang jelas ya. Kalau saat kalian kerja di perkebunan sawit, utamakan keselamatan ya. Ingat bahwa keselamatan itu sangat penting sekali. Oke, terima kasih sudah simak videonya. Mudah-mudahan sedikit memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, dan semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Oke, terima kasih.